Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Berjumpa kembali dengan Pak Agus di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama. Masih kegiatan dilaksanakan dari rumah ya, karena memang kondisi belum memungkinkan untuk kita melakukan praktek di sekolah kita. Anak-anakku semuanya, materi yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini adalah kita akan mengenal gerak-gerak dasar yang ada di dalam permainan bola basket. Nanti ada gerak apa saja yang muncul, nah nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Baik anak-anak semuanya, Pak Agus sampaikan dulu untuk kompetensi dasarnya yang anak-anak kuasai setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, yaitu ada 2 KD yang hendak kita kuasai. Yang pertama adalah KD 3.1, yaitu memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar, sederhana, dan atau tradisional. Kemudian KD 4.1 atau KD keterampilan, yaitu mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar, sederhana, dan atau tradisional. Nah, tujuan pembelajarannya ada 2 anak-anak yang diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran anak-anak dapat kuasai kedua-duanya ini. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran dari aspek pengetahuan. Itu peserta didik dapat menjelaskan macam-macam gerak dasar dalam permainan basket dengan baik dan benar. Kemudian setelah anak-anak bisa menjelaskan dan paham ya apa saja gerak dasarnya, kemudian tujuan pembelajaran dari aspek keterampilan, yaitu peserta didik dapat mempraktikkan macam-macam gerak dasar dalam permainan basket dengan baik dan benar. Baik, untuk langkah kegiatan pembelajarannya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu ada 5. Tetap hukumnya wajib mengenakan seragam olahraga dan bersepatu. Kemudian tetap patuhi protokoler kesehatan yang terdiri dari 5M ya, yaitu mencuci tangan menggunakan menggunakan sabun di air yang mengalir, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas, dan yang terakhir adalah menjauhi kerumunan. Setelah itu berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Ini menunjukkan religius kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Awali setiap kegiatan apapun itu dengan berdoa. Kemudian yang keempat, anak-anak harus melakukan pemanasan secara mandiri sebelum kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima, lakukan pendinginan secara mandiri setelah kegiatan pembelajaran. Di sini Pak Gus mempunyai contoh gambar pemanasan anak-anak yang nanti bisa anak-anak praktekkan di lingkungan rumah ya. Di sini ada peregangan leher, kemudian tangan, kaki, dan seterusnya. Nanti Pak Gus mohon dititik beratkan kepada tangan, karena kegiatan basket banyak kegiatan berorientasi pada tangan. Selanjutnya Pak Agus jelaskan pengertian dari masing-masing gerak dasar agar anak-anak nanti mempunyai gambaran dan wawasan untuk melakukan gerak dasar yang ada dalam permainan bola basket. Dari pengertiannya dulu anak-anak, gerak dasar itu ada 3. Yang pertama adalah lokomotor, kemudian yang kedua adalah non-lokomotor, dan yang ketiga adalah manipulatif. Pak Agus jelaskan satu persatu. Untuk gerak lokomotor adalah geraknya ditandai dengan berpindah tempat. Artinya dari satu titik awal atau titik start begitu menuju ke titik akhir atau titik finish. Kemudian yang kedua adalah gerak non lokomotor, yaitu gerak yang tidak berpindah tempat. Ya, sebagai gambaran berarti anak-anak nanti titiknya tidak berpindah, tetapi menggerakkan anggota badannya. Misalnya dengan menekuk, mengayun tangan, kemudian menggeleng kepala, dan sebagainya. Yang ketiga disebut dengan gerak manipulatif. Gampangnya atau mudahnya yang bisa kita ingat adalah manipulatif itu pasti menggunakan alat atau benda yang ada di luar tubuh. Misalnya menggunakan bola, menggunakan hula hoop, menggunakan simpai, atau yang lain. Selama gerak itu sudah menggunakan alat,
maka itu dinamakan manipulatif. Baik itu di tempat maupun bergerak, kalau menggunakan alat disebut dengan manipulatif. Nah, selanjutnya Pak Agus beri contoh masing-masing gerakan dari 3 gerak dasar tadi. Untuk gerak lokomotornya di sini Pak Agus memberikan contoh berjalan, berlari, dan melompat. Kenapa berjalan? Karena berjalan itu pasti dari titik awal gitu ya, melangkahkan kaki ke depan, maka dia akan bergerak itu atau berpindah tempat. Sama dengan berlari dan melompat juga sama. Maka gerak ini disebut dengan gerak lokomotor. Paham ya? Dan yang kedua, gerak non lokomotor dalam permainan bola basket. Yang muncul apa? Nah, ini Pak Agus memberikan contoh. Ketika kita bersiap menerima umpan dan mengayun tangan, misalnya kita dengan berdiri kuda-kuda, kemudian tangan kita mengayun dari belakang atau ke depan. Nah, itu dinamakan gerak non lokomotor. Kenapa begitu, Pak? Karena dia titiknya tidak berubah, kakinya tetap berpijak di satu titik itu. Nah, maka itu disebut dengan gerak non lokomotor. Nah, selanjutnya gerak manipulatif, yaitu ketika kita mengumpan bola, melempar bola, kemudian melakukan shooting atau tembakan ke dalam ring dan sebagainya. Nanti lebih lanjut bisa anak-anak cari dan kembangkan ya masing-masing contoh gerakan dalam permainan basket itu ada 3 ini. Nah, ini Pak Agus jelaskan dulu kenapa mengumpan bola, melempar bola ini disebut dengan manipulatif. Padahal kalau mengumpan kan kita tidak perlu bergerak Pak Agus, cukup di tempat saja. Betul. Jika mengumpan. Tetapi di sini kan kata kuncinya adalah bola anak-anak. Nah, di sini. Kata kuncinya di sini bola. Berarti itu ada alat atau benda. Maka ketika ada alat atau benda, tidak lagi disebut gerak lokomotor ataupun non lokomotor, tetapi disebut dengan gerak manipulatif. Semoga anak-anak bisa paham ya dengan penjelasan Pak Agus ini tentang gerak-gerak dasar yang ada dalam permainan basket dan contohnya ini contohnya. Nah, setelah anak-anak menyimak dan memperhatikan penjelasan dari Pak Agus tentang gerak dasar yang ada dalam permainan bola basket, untuk minggu ini Pak Agus memiliki tugas yang harus anak-anak laksanakan di lingkungan rumah masing-masing, yaitu yang pertama, lakukan gerak dasar yang ada dalam permainan bola basket. Tadi sudah Pak Agus contohkan gerak apa saja yang ada dalam permainan bola basket itu. Terus kemudian contohnya apa? Nah, contoh yang Pak Agus jelaskan tadi tidak harus sama dengan yang harus anak-anak praktekkan nanti. Mungkin anak-anak lebih kreatif. Pak, saya bisa menemukan gerak manipulatif yang lain, Pak, dari tadi yang dicontohkan Pak Agus. Boleh, silakan. Di sini nanti dipraktekkan ya. Anak-anak temukan dan anak-anak cari dan anak analisis dengan baik itu. Yang kedua, setelah anak-anak melakukan gerak dasar, tetap harus mengutamakan keselamatan diri dan mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi dan berulang-ulang kali Pak Agus tidak bosan bahwa pandemi ini masih ada di sekitar kita, maka kita harus bijak dan berhati-hati dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga anak-anak, setelah anak-anak melakukan gerak dasar yang ada dalam permainan basket, ya, foto gerak tersebut anak-anak. Foto, minta bantuan kepada orang tua boleh, atau minta bantuan kepada kakak boleh, silakan difoto dengan gambar yang jelas. Kemudian setelah anak-anak foto, anak-anak silakan bergabung ke Google Classroom PJOK yang sudah Pak Agus buat. Nah, ini linknya, tapi untuk lebih mudahnya nanti link ini akan Pak Agus kirim melalui WhatsApp grup saja ya. Jadi nanti anak-anak tinggal klik di link tersebut dan akan terhubung dan tergabung di Google Classroom PJOK kita. Sekali lagi, nanti setelah difoto, anak-anak klik link ini ya yang akan Pak Agus kirimkan di WhatsApp. Setelah link ini nanti anak-anak klik, anak-anak akan tergabung di PJOK untuk yang Google Classroom kelas 4. Selanjutnya yang kelima, unggah atau upload foto gerak dasar yang ada dalam permainan bola basket tadi ya ke dalam Google Classroom yang telah tentukan. Pak Agus tadi sudah membuat tugasnya, ya tugasnya adalah warnanya biru, ada simbol atau lambang seperti kertas begitu, nanti diklik saja. Nah, silakan nanti foto-foto itu diupload atau diunggah di sana. Jelas ya? Masuk ke Google Classroom dengan mengklik link, kemudian unggah atau fotonya dari galeri HP anak-anak masing-masing.
ke dalam Google Classroom yang sudah Pak Agus tentukan di Google Classroom. Ya. Apabila ada yang mengalami kesulitan tentang mengirim tugas ini, karena ini katakan masih baru begitu, anak-anak tetap bisa WA atau japri Pak Agus. Nanti akan Pak Agus bimbing dan Pak Agus jelaskan agar anak-anak bisa mengumpulkan tugas dengan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sedikit informasi anak-anak untuk kelas-kelas yang lain ini sudah bisa berjalan. Bahkan adik-adikmu kelas 1, 2 pun sudah menggunakan ini dan mereka sudah mengirim tugas melalui Google Classroom dan berhasil. Aku yakin untuk anak-anak kelas 4 tidak akan mengalami kendala atau kesulitan yang berarti. Kemudian selanjutnya yang terakhir, batas waktu pengumpulannya Pak Agus tunggu sampai sebelum ada tugas selanjutnya ya, atau minggu depan. Namun Pak Agus harus menghargai dan mengapresiasi kepada anak-anak yang tepat waktu mengumpulkan hari ini. Maka akan Pak Agus berikan nilai yang lebih itu atau nilai plus ya. Namun Pak Agus juga menyadari banyak kesibukan dari orang tua kita, maka tidak bisa mengirim di hari ini, tidak apa-apa. Besok juga boleh. Ya, yang penting tugas ini dikerjakan. Yang tidak boleh adalah tidak mengerjakan tugas ini sampai berminggu-minggu. Nah, itu yang tidak boleh. Demikian anak-anak untuk pertemuan kita hari ini. Pak Agus ucapkan terima kasih dan Pak Agus selalu berdoa semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan mohon juga sempatkan untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Semoga pandemi di negeri kita segera berlalu agar kita bisa berolahraga kembali, bermain lagi, belajar lagi di SD Negeri Banyumanik 03 kita tercinta. Akhirnya Pak Agus akhiri anak-anak dengan memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian Pak Agus hari ini ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan. Pak Agus akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.